Selanjutnya, kuliah umum kedua akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Hamam Riza, MSc IPU, selaku Ketua Umum Korika, Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial, dengan topik Lompatan Inovasi Teknologi Kecerdasan Artifisial menuju Indonesia 2045. Kuliah umum ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Insinyur Fodluman Gaul, SSI MKOM Senior Member IEEE. Kepada Profesor Riza dan Bapak Ford, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Sebelum saya perkenalkan Prof. Hamam Riza, ini teman baik, selamat pagi Prof. Sudah berkenan, sudah hadir. Ibu Bapak, salah satu topik yang menjadi sangat hangat belakangan ini adalah kata artificial intelligence. Ya. Bahkan belakangan ini ada yang mengatakan kecerdasan yang sifatnya lebih matang nantinya ke depan. Nah, artificial intelligence itu di awal memang domainnya ada di computer science, di electrical engineering awalnya. Cuman belakangan ini ketika begitu banyak ya, sangat masif, semua bagian dari kita itu ada pastinya di dalam konteks artificial intelligence. Ketika ibu bapak memesan makan dengan menggunakan atau memesan barang dengan menggunakan beberapa aplikasi, itu sebenarnya AI, artificial intelligence sudah embedded di dalamnya. Bahkan ketika ibu dan bapak dalam konteks misalkan melakukan pengecekan kesehatan, itu juga sudah ada AI. Bahkan saat kita ada di ruangan, ada AC ya, atau kulkas, itu sebenarnya udah ada artificial intelligence di dalamnya. Bagi ibu bapak yang barangkali tinggal di apartemen, saya yakin 100% ibu bapak tidak akan pernah masuk ke kamar kalau tidak ada AI-nya di sana. Karena di sana semua diatur, mulai dari video CCTV sampai ibu bapak masuk ke dalam ruangan. Nah, hari ini luar biasa nih. Kita mendapatkan sebuah kehormatan untuk hadirnya tokoh. Saya menggunakan istilah tokoh ya. Karena di Indonesia itu ada yang disebut dengan Korika, tadi yang sudah disebut oleh MC, dan beliau Prof. Hamam ini adalah founder ya, founder dari Korika tersebut. Saya kebetulan di Korika orang yang bantu-bantu Prof. Hamam nih. Jadi kalau lihat Prof. Hamam, saya ada PR yang saya belum selesaikan tuh Prof. Hamam. Ditugaskan oleh Pak Indra itu ngurusin ada kegiatan conference dengan jurnal. Nanti malam mungkin atau besok saya selesaikan. Saya pasti, aduh ada PR nih. Baik, Ibu Bapak, saya akan bacakan biografi dari Prof. Hamam. Ini panjang, tapi saya coba summary dengan singkat ya. Prof. Hamam, beliau mendapatkan gelar doktor dalam bidang electrical engineering dengan cum laude dari Bandung Institute Technology, Master of Science dalam bidang computer science dari University of Kentucky, United States, dan Bachelor dalam electrical engineering ya, dalam bidang electronics dan controlling. Nah, beliau ini dalam konteks beberapa posisi adalah Executive Chief Information Officers dan beberapa Deputy Chairman dan Director ICT dan begitu banyak juga posisi-posisi yang lain. Nah, proyek yang mungkin menarik ya, yang Ibu Bapak mungkin miliki saat ini ada di dalam dompet Ibu Bapak, yaitu iKTP. Beliau adalah tokohnya, jadi Prof. Hamam adalah tokohnya, dan belakangan ini ada isu tentang election voting. Nah, beliau juga salah seorang tokoh di sana. Ya. Lalu ada beberapa isu yang terkait dengan defense, terutama enterprise architecture for defense information system. Lalu ada namanya tokoh yang terkait dengan drone, beliau juga ada di sana, luar biasa. Jadi topiknya hari ini, wow, ya, kita mendapatkan sebuah kehormatan yang luar biasa, dapat Prof. Hamam berkenan memberikan keynote talk-nya di acara inaugurasi pagi ini. Baik, Ibu Bapak, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya persilakan Bapak Prof. Hamam untuk menyajikan paparannya. Silakan, Prof. Maaf, Prof, suaranya belum kedengaran, Prof. Maaf, Prof, suaranya belum kedengaran. Suaranya masih mute. Bapak moderator, apa Bapak MC, apa suaranya bisa ini kedengaran? Suara Prof. Hamam? Vicky? Belum terdengar, Pak Ford. Oke, baik. Ya. Mungkin untuk slide-nya bisa di slideshow barangkali ya.
Dari itu kan bisa di slideshow. Bisa didengar suara saya? Bisa Prof. Hamam. Monggo silakan Prof. Oke. Terima kasih. Problem di ini mungkin di headset saya sebentar. Ya, Saya silakan pakai Prof. headset dan mungkin bandwidth saya juga lagi low ini karena providernya lagi pasang TV. Gitu. Oh, iya Prof. Sebentar, saya mungkin Ya. bisa share screen sendiri ya. Oh iya, oke baik. Mungkin dilepas dulu panitia untuk ya baik silakan. Prof. Iya, Hamam. ya. Oke. Baik, saya akan sampaikan ada sedikit perubahan dari handout yang saya berikan. Iya, silakan Prof. Kalau ini seperti ini bisa dilihat Pak Ford? Bisa Prof, silakan Prof. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Pak Rektor dan juga seluruh Sivitas Akademika dari BINUS, terutama kepada sahabat saya Pak Ford, terus mendukung dan mendorong upaya kami untuk mengakselerasi khususnya di bidang kecerdasan artifisial, ya. Dan ini kesempatan saya untuk kesekian kalinya diberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan kuliah umum di BINUS. Juga saya selagi Kepala BPPT tahun 2019 sampai 2021 juga berkesempatan untuk hadir di BINUS. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, para mahasiswa baru ya di BINUS, saya ingin menyampaikan topik yang mungkin tadi sudah disampaikan secara sekilas oleh Prof. Nizam juga, ya, khususnya yang terkait dengan artificial intelligence, yang secara resmi kita terjemahkan sebagai di dalam dokumen kecerdasan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045. Ya. Dan di sini saya memberikan subjudul Accelerating Innovation Toward Indonesia 2045. Accelerating Innovation. Harapannya dengan menggunakan kata accelerating, maka akan akselerasi, ya, sehingga akan bisa cepat lulus, gitu. Ya Pak Ford ya, bisa cepat lulus. Dan karena memang menghasilkan inovasi yang menjadi dambaan daripada kita, bangsa Indonesia, untuk bisa berdaya saing, untuk bisa mandiri. Oleh karenanya pemikiran sejak pertama BINUS ini, mindsetnya kita adalah accelerating innovation, gitu. Dalam menempuh studi, kemudian menyelesaikan tesis ataupun disertasinya, ya, we are going to lead our journey ini dengan mindset sebagai seorang inovator, Nah, memang perkembangan teknologi ini tidak mudah, ya. Dan itu kita alami dari waktu ke waktu. Sekarang kita berada di revolusi 4.0. Dan teknologi yang kita sebutkan itu betul teknologi A, B, C, D, X, sampai Z mungkin ya. Nah, anything that is innovative can be a technology being implemented, diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Tadi Pak Por sudah memberikan pengantar yang sangat baik, gitu ya, memberikan wawasan kepada kita berpikir di mana itu AI dipakai, gitu. AI ada di mana-mana. Ya, sama seperti kita sekarang ini berada di era ubiquitous computing. Jadi di mana-mana pun, ya, anytime, anywhere, any device, itu we are talking about computing, komputasi oleh komputer, oleh perangkat apapun, ya. Di sini X itu merupakan perangkat yang bisa diwakili oleh akses jaringan 5G mungkin secara mobile, yang terkait dengan internet,
yang terkait dengan teknologi ABCD yang saya sebut dengan AI, blockchain, cloud, dan data, gitu. Ya. Nah, AI itu merupakan bagian daripada revolusi industri 4.0, dan kita meyakini itu karena memang AI ini, kalau kita bicara AI, sebenarnya adalah cognitive technology. Cognitive technology adalah teknologi yang memahami melalui knowledge, melalui insight, dan melalui persepsi, ya, perception, untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang memang dilakukan oleh manusia, gitu. Ya. Jadi di sini AI or cognitive technology employs such capabilities. Ya, ya kalau kita tadi datang kemudian menonton film apa yang kita sukai, ya itu sudah ada AI-nya. Ya, kalau kita sering lihat ke Netflix, ya pasti dia akan bisa mengetahui pilihan-pilihan film yang kita, sehingga kemudian dia bisa melakukan predictive modeling, ya, mengenali, ya, sifat kita kognitif. Jadi cognitive label ini adalah yang ini dilakukan oleh manusia yang berusaha memahami kita, itu digantikan oleh intelligent agents. Intelligent agents yang kemudian memberikan prediksi maupun keputusan. Ya. Oleh karena saya mengambil definisi daripada AI itu sendiri adalah sebenarnya sistem cerdas untuk prediksi dan pengambilan keputusan melalui komponen-komponen baik itu software, hardware. Kemudian dia melakukan pemrosesan terhadap persepsi yang ditangkap. Ya, bisa ditangkap oleh sensor-sensor, bisa ditangkap oleh Internet of Things, ya. Yang kemudian data-data itu kemudian dilakukan pemrosesannya, sehingga kemudian menghasilkan sebuah keputusan yang berujung pada action, aksi, ya, dilakukan melalui aktuator. Dan itu misalnya aktuator bisa kita lihat lengan pada robot, atau aktuator pada sistem cerdas yang ada di rumah, smart home kita, begitu. Atau smart prediction di dalam kebencanaan. Ya. Nah, ini semua merupakan sebuah sistem cerdas yang saya kira menguatkan apa sih AI itu sendiri. Dan kita bisa ambil bahwa AI intelligent agents, any system that perceive its environment and takes action, ya, untuk memaksimalkan untuk mencapai tujuan. Sama AI karena isinya itu adalah machine learning, computer vision, natural language processing, maka semua yang bersifat kepada sensorik kemampuan manusia itu berusaha ya, oleh artificial intelligence. Mengatakan AI adalah sistem berbasis mesin yang menampilkan perilaku cerdas. Sedangkan Amerika mengatakan AI adalah sistem berbasis mesin yang dapat untuk serangkaian tujuan yang ditentukan manusia membuat prediksi, rekomendasi, atau keputusan yang mempengaruhi lingkungan nyata ataupun virtual. Jadi memang when we talk about AI, kita akan menemui bahwa sistem cerdaslah yang menjadi tujuan daripada adanya intelligent agents ini. Ya, sebuah sistem yang cerdas, baik itu di rumah, baik itu di kantor, baik itu ada di mana-mana. Ya. Dan kecenderungan ini kemudian memang sudah ditangkap oleh para pemimpin dunia. Ya. Ini bukan karena Rusia lagi menyerang Ukraine, tapi kata-kata who leads AI by 2030 will lead the world by 2100 ini, itu dikatakan oleh Putin dan oleh hampir semua pemimpin dunia. Ya. Dan diskusi mengenai AI ini sudah memberikan kita futuristic dream, baik itu utopia maupun distopia. Utopia karena kita berharap AI bisa
menjadi jawaban terhadap perubahan iklim misalnya. Ya. Tapi di ekstrim yang lain bahwa dunia itu dikuasai oleh robot, ya, terjadi kiamat robot apokalips, itu juga menjadi distopia yang ujung lainnya, ya. Dan kita melihat bahwa di seluruh dunia gitu terjadi perlombaan untuk memimpin AI. Mungkin sekarang kita bisa lihat bahwa AI itu didominasi oleh Amerika, tapi dikejar dengan kuat oleh China. Kenapa China sekarang ini sangat fokus pada mengembangkan artificial, masuk di dalam 69 prioritas strategi AI itu ada di prioritas ke-6, ya. Dari, kalau boleh kita sebutkan, kesehatan, pangan, dan lain-lain. AI, penguasaan teknologi AI, kan Cina itu bermimpi untuk menjadi world leader di 2030. Dan kita sudah melihat adanya indikasi-indikasi untuk mereka bisa mencapai world supremacy di dalam artificial intelligence ini, ya. Dari jumlah riset kecerdasan artifisial yang terkutip, jumlah AI, jumlah investasi, itu dia menempati peringkat 1. Ya. Itu posisi di 2019. Dan kita lihat negara-negara lain dengan sangat kuat gitu, ya. Sampai-sampai ada berita mengenai Pentagon official yang resign over belief China has won the AI battle heading to global dominance gitu. Jadi ini merupakan sebuah challenge yang harus bisa kita jadikan sebagai penghela kita itu untuk artificial intelligence, khususnya di Indonesia. Hanya pertanyaannya kemudian Indonesia sudah siap untuk mengadopsi dan beradaptasi serta kemudian mengimplementasikan. Karenanya saya tadi menyebutkan di judul sebagai accelerating, karena we are lagging behind untuk ini. Kita masih behind di dalam banyak hal terkait dengan penguasaan. Tadi Pak Prof. Nizam sudah menyampaikan harapannya untuk mengembangkan produk merah putih, ya, di sektor teknologi, ya. Apakah itu mulai dari kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, electric vehicle, sampai yang saya kembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi merah putih, ya, yang nilai dalam negerinya, ya, itu bisa mencapai 60%. Dan untuk mengembangkan AI dengan TKRN yang di atas 60% memungkinkan bila kita memiliki semua unsur untuk kita mengakselerasi inovasi dengan menggunakan AI di berbagai sektor. Presiden sendiri sudah mengatakan bahwa AI ini akan mendorong transformasi digital, ya, sebagai arus utama dari dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020-2024. Transformasi digital haruslah bisa mendorong semua unsur, ya, pemerintah, misi, organisasi, ataupun komunitas. Dan Presiden memang sudah melihat bahwa bukan menggantikan pegawai negeri itu dengan robot. Adanya AI itu akan mempermudah birokrasi. Tugas birokrasi menjadi lebih cepat. Adanya AI mempermudah kita untuk melaksanakan berbagai transaksi di dalam kehidupan kita. Ya. Sejak ambil contoh saja di dalam kita mengurus dokumen kependudukan. Sekarang Dirjen Dukcapil Prof. Judan sudah menyatakan bahwa iktp itu akan ada di genggaman Anda. Di genggaman artinya akan ada di smart device kita, di smartphone kita dalam bentuk QR code, ya. QR code yang harus di-generate dan digunakan untuk ini. Jadi tidak ada lagi foto selfie gitu, ya. Tidak perlu foto selfie untuk melakukan transaksi gitu. Bagaimana melakukan smart contract, ya, misalnya. Ya. Itu juga membutuhkan adanya teknologi-teknologi seperti
blockchain, ya, disertai dengan artificial intelligence, face recognition, dan lain-lain. Jadi memang adik-adik semua yang saya hormati, kita merupakan sebuah negara yang memiliki keniscayaan untuk bisa maju dengan artificial intelligence ini. Persaingan dalam menguasai AI sudah sama dengan space war di era perang dingin. Itu kata-kata Pak Jokowi pada saat membuka Rakernas BPPT tahun 2021 yang lalu. Ya. Menghadapi perang AI, kita memerlukan yang bisa memproduksi teknologinya sendiri. Gitu. Karena siapa yang menguasai AI, dia yang berkuasa dunia. Persis saya dengan kata-kata dari para pemimpin dunia yang lain. Nah, karenanya lah kita pada 20, meskipun di tengah serangan pertama daripada pandemi COVID-19 yang dimulai di bulan Maret ya, kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder di sini dan komunitas ya, termasuk juga BINUS ya, Pak, saya kira pada saat itu membangun sebuah orkestrasi untuk menghasilkan strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2020-2045. Ya. Dan di dalam AI strategi itu ada 5 bidang prioritas ya. Meskipun tidak bisa kita tepis bahwa semua bidang sektor pembangunan itu penting ya. Tetapi kita berharap 5 bidang prioritas ini akan di lead champion daripada aplikasi-aplikasi yang menggunakan kecerdasan artifisial. Healthcare, pasti ya, kesehatan, reformasi birokrasi, education, tadi pendidikan dan riset, kemudian ketahanan pangan, serta smart city. Dan kelima prioritas itu dibangun dengan 4 fondasi dasar, ya. Yaitu yang pertama adalah ethical dan policy. Ini adalah sebuah perdebatan yang sekarang ini sangat mencuat ya, karena kita berbicara tentang trustworthy AI, responsible AI, explainable AI gitu ya. Bahwa AI itu tidak punya bias ya, terhadap sesuatu. Kenapa bias itu bisa dihasilkan? Karena pada saat kita membangun sistem cerdas tersebut, kita menyuguhi algoritma machine learning itu dengan serangkaian data yang dalam jumlahnya besar. Jadi foundation models itu harus betul-betul netral, tidak bias ya. Demikian juga data yang saya harapkan adik-adik semua di mahasiswa baru di BINUS S2 S3 ini akan menjadi talenta-talenta unggul yang akan mengembangkan AI untuk bidang-bidang yang memang geluti atau menjadi interest daripada setiap mahasiswa. Data dan infrastructure serta research and industrial innovation. Ini seperti halnya kedai reka tadi yang disampaikan oleh Prof. Nizam. Saya kira research and industrial innovation inilah yang sesungguhnya menjawab demand ya, kebutuhan ya, inovasi yang akan kita hasilkan ya. Innovation itu adalah link and match gitu kebutuhan dari berbagai pengguna terhadap pemanfaatan dari teknologi kecerdasan artifisial ini. Itulah yang disebut dengan demand driven innovation ya, inovasi yang berbasis pada kebutuhan ya, yang dihela oleh kebutuhan dari masyarakat. Tidak berlebihan bila kita menyampaikan bahwa AI itu akan menjadi lompatan inovasi teknologi menuju masa depan Indonesia. Dengan perkembangan yang begitu luar biasa dari teknologi yang terkait ya, baik itu AI, big data, cloud, data science ya. Kemudian ditambahi dengan blockchain, augmented reality,
sekarang kita sudah bicara tentang the new normal dengan menggunakan metaverse misalnya begitu. Ya, itu sekarang dirasakan masih hal yang terlalu di awang-awang. Tapi bayangkan kalau kita menggunakan pengguna seluler phone dari sejak zaman Nokia dulu dengan sekarang yang menggunakan smartphone zaman sekarang, teknologi yang dulu kita harapkan dan kita impikan ada di Nokia itu hadir di smartphone itu sekarang. Dan prosesnya itu tidak akan tidak akan berjalan lama lagi gitu ya. Sekarang baru berbicara tentang metaverse gitu ya. Mungkin tidak perlu menunggu 2 tahun untuk metaverse itu menjadi kebiasaan baru bagi kita ya. Di dalam kita berinteraksi, dalam kita berkomunikasi, dalam kita bekerja ya. Dan AI itu akan memperkuat arah kita melakukan terobosan-terobosan di berbagai sektor bidang. Nah, inilah kenapa Korika dibentuk ya, pada Agustus 2021 yang lalu, yaitu untuk menggerakkan proses inovasi itu. Kalau sebelumnya ada di lingkungan pemerintahan, itu haruslah dijalankan oleh Quad Helix. Quad Helix di sini adalah pemerintah, industri, komunitas ataupun asosiasi profesi dan akademisi. Ya. Nah, Quad Helix ini akan membuat kita itu more agile. Saya nggak bisa terbayang pada saat tahun 2020 kalau kita masih menunggu pandemi ini usai, ya, yang sampai sekarang ini masih terus berjalan. Mungkin strategi nasional itu tidak akan lahir di tahun 2020, ya. Tetapi karena kita bekerja dengan cara baru pada saat itu, maka agility itu terbentuk di dalam diskusi-diskusi online, way of communicating, ya kan, the new way of our daily life gitu, ya, pada saat kita sedang di lockdown. Nah, itu menjadi satu bagi cara-cara kerja baru, the new normal kalau kita boleh kita sebut, dan kemudian bisa memproduksi, menghasilkan strategi nasional, ya. Dan Korika ini dengan untuk menghubungkan keseluruhan stakeholder tersebut, ya, kita ingin, ya, mendapatkan Indonesia yang memang mampu bersaing di 2030. Ingat kata bahwa siapa yang bisa menguasai AI, dia berpotensi untuk menguasai dunia. Dan kita memang di dalam roadmap negara kita menuju Indonesia 100 tahun, 2045, maka ada tahapan penting di mana kita ingin menjadi negara dengan penghasilan tertinggi. Paling tidak nomor 3, ya, top 3, ya, dengan PDB ataupun GDP di atas 3 triliun dolar gitu. Nah, ini tidak mungkin dapat dilakukan tidak menghela digital ekonomi yang yang tentu saja akan memanfaatkan seluruh teknologi yang tersedia dapat kita gunakan untuk apa? Untuk penciptaan nilai, value driven, ya, menciptakan nilai-nilai bisa teknologi yang tepat guna yang bisa membesarkan small medium enterprise itu menjadi lebih memiliki nilai tambah gitu. Sumber daya alam kita menjadi produk jadi, ya, tidak lagi mengekspor bahan baku, raw material dari bumi Indonesia, tapi kita memproduksi sendiri yang bisa meningkatkan nilai tambah tersebut, ya.
itulah sesungguhnya yang apa yang menjadi visi Indonesia 2045, sehingga kemudian bertengger di nomor 3 top ekonomi dunia seperti itu. Karenanya untuk itulah orkestrasi dalam Korika ini kita kuatkan gitu, dan Korika ini sebagai perkumpulan kolaborasi, sebagai poros orkestrasi, ya, orkestrator harus memberikan nilai baik itu kepada komunitas maupun kepada institusi. Dan saya sangat mengharapkan bahwa partisipasi dari akademi, dari pemerintah dan dari industri, itulah yang akan memberikan nilai kepada kita semua, ya, nilai tambah kepada kita semua. Kami sudah beraudiensi ke BINUS, dan saya kira BINUS akan sangat mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan nilai tambah ini melalui kolaborasi di antara kita dengan multi stakeholder, sehingga program-program seperti AI Talents, AI Maker Lab, dan AI Innovation ini bisa berjalan melalui Korika. Di sini kita memiliki bread and butter daripada artificial intelligence, ya, di mana harus ada pengembangan manusianya, ya, AI talents. Kemudian kita menyiapkan form open innovation, ya, untuk menghasilkan startup ya di bidang AI, gitu ya. Serta kemudian lakukan kolaborasi menyediakan dataset, kemudian infrastruktur sharing, gitu ya, untuk GPU, untuk computing, bersama-sama dengan seluruh institusi yang baik itu pemerintah, industri, komunitas, dan akademisi, ya, di dalam membangun AI Maker Labs. Saya bisa memberikan ilustrasi bahwa ekosistem yang diharapkan untuk melahirkan inovasi dan dilakukan dengan upaya akselerasi, ya, ataupun accelerating, itu terdiri dari kita semua, gitu. Kita semua yang ada dalam sebagai students, sebagai researchers ataupun lecturer, sebagai profesional di dalam kategori AI talents yang akan menggerakkan poros orkestrasi, kolaborasi riset dan inovasi artifisial, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan usaha-usaha baik itu untuk memberikan nilai kepada startup maupun enterprise, khususnya di dalam digital economy kita, gitu ya, maupun memberikan nilai tambah kepada academic institutions, ya, di dalam upaya kita menghasilkan inovasi tersebut. Ini tadi saya sudah jelaskan, pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas, ya, itu menjadi fasilitator dan juga sebagai customer. Sehingga dengan 5 bidang prioritas tadi, dengan program akselerasi untuk mendapatkan solusi, mendapatkan nanti hasil-hasil penelitian dan pengkajian dan penerapan oleh para siswa S2 maupun S3, itu betul-betul bisa menjadi grand challenge untuk menjawab tantangan daripada kebutuhan kita terhadap intelligence. Nah, bagi adik-adik para mahasiswa yang baru bergabung dengan BINUS, mudah-mudahan pemikiran yang inovatif yang selama ini saya lihat banyak datang dari BINUS, ya, itu akan diwarisi ya oleh para lecturer dan researchers yang ada di BINUS ini, gitu. Untuk adik-adik itu untuk bisa berpikir kreatif dan kemudian menjadi trigger, ya, trigger bagi berbagai grand challenge untuk memberikan jawaban terhadap grand challenge dalam pembangunan nasional kita, gitu, ya. Dan ini pada ujungnya adalah kita berbicara tentang adopsi daripada teknologi yang kita butuhkan di dalam era
revolusi industri 4.0 itu ya. Jadi ada dua hal yang menjadi talking point saya terkait dengan upaya kita mengakselerasi inovasi ya, di bidang AI. Pertama adalah eksplorasi peluang bisnis di industri AI. Ya. Korika itu memperluas ruang diskusi dan eksplorasi terkait potensi permasalahan yang dapat disolusikan dengan artificial intelligence, memperkuat network terhadap talenta, ahli, dan service provider, termasuk startup di bidang artificial intelligence beserta showcase-nya, ya, dan meningkatkan peluang kolaborasi. Ya, kembali lagi kolaborasi, baik itu dalam bisnis dan investasi di bidang AI. Mudah-mudahan itu merupakan dorongan bagi kita-kita yang baru memulai pasca sarjana di BINUS ini, dengan upaya kita berpikir bahwa ya apa yang saya riset, apa yang saya kerjakan, apa yang saya pelajari di BINUS ini akan memberikan manfaat bagi dalam pengembangan digital di Indonesia misalnya. Dan kemudian ada peluang inovasi ya dengan diampu oleh para dosen dan lecturer yang benar-benar adalah para tokoh-tokoh bergerak di bidang teknologi ya dalam ilmu terapan kalau saya sebutkan itu, maka orkestrasi dan percepatan inovasi itu bisa berjalan ya. Dan ini haruslah tentunya berbasis pada nilai ya yang melakukan smart farming misalnya, yang mana akan menjadi contoh saya pada berikut ini ya. Di tahun 2021 kami berusaha mengidentifikasi beberapa use cases dari AI Indonesia di tahun 2021 yang lalu, dan itu bisa kita sebutkan motivasi daripada use cases itu adalah karena ada demand driven innovation tadi ya, demand driven innovation. Dan kalau kita ambil contoh saja ini dalam membangun smart farming misalnya, saya hanya akan mengilustrasi dengan 1-2 use case ya, bahwa kita ingin melakukan smart farming karena kita tahu Indonesia berpotensi sebagai negara agromaritim ya, kalau istilahnya Pak Menko, Pak Luhut, itu adalah agromaritim. Nah, oleh karenanya di dalam kita berbicara tentang agromaritim tersebut, pertanyaannya apakah industri 4.0 ini menempatkan agromaritim itu sebagai industri prioritas gitu ya. Dan kita lihat bahwa industri makanan dan minuman itu adalah bagian daripada agromaritim ya. Dan ini tentu menjadi ya, bagaimana revolusi industri itu kemudian bisa menghasilkan sebuah sistem cyber physical ya, cyber dan fisik gitu, yang kemudian membawa kita untuk menjadi Indonesia, pertanian Indonesia 4.0 ya. Nah, di sini kembali lagi kita dihadapkan pada challenge bagaimana memanfaatkan ya berbagai teknologi untuk bisa membantu ya dan meningkatkan nilai daripada produksi hingga pemasaran produk pertanian. Itu challenge-nya. Dan memang ke depannya kita sudah punya insight ya. Sudah punya insight karena berbasis data yang kita lihat. Kan semua sekarang keputusan adalah data driven ya. Dengan knowledge graph, dengan data driven, maka kita bisa melihat, mempredik ke depan itu seperti apa teknologi yang dibutuhkan. Dan kegiatan smart farming ya, semua bagian daripada smart farming di Indonesia ini sebenarnya sudah ada gitu. Dan saya yakini bahwa sangat berpotensi. Hanya saja ada nggak orang yang mau berpikir mendalam untuk bisa mendetailkan konsep smart farming ini untuk direalisasikan. Nah, kemarin tahun 2021 kita sudah berbicara tentang
use cases AI di dalam 4 klaster tadi yang saya tampilkan ya, dalam bentuk buku. Ini kita bisa melihat berbagai tantangan, challenge ya, baik itu riset industri dan hankam, layanan publik dan kesehatan, kota cerdas dan kebencanaan, serta ketahanan pangan. Nah, disitulah kita bisa berbicara mengenai smart farming tadi. Ya, di sini Pak Kiwi transforming agriculture with AI. Ada berpikir ke depan untuk mentransformasikan pertanian Indonesia ya dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial. Dan di dalam transformasi pertanian dan kecerdasan artifisial, ini yang saya ambil dari Pak Kiwi, dengan bantuan kecerdasan artifisial, petani dapat menganalisis berbagai hal secara langsung, seperti kondisi cuaca, penggunaan air, kondisi tanah, gejala hama dan penyakit yang dikumpulkan dari pertanian mereka untuk menginformasikan keputusan mereka dengan lebih baik gitu. Ya. Nah, kendalanya adalah kendala organisme pengganggu tanaman. Sehingga dengan mengembangkan sebuah yang disebut dengan Retic Soil ini ya, yang merupakan sensor disertai dengan kemampuan algoritma machine learning dan AI, maka kita bisa mendapatkan rekomendasi di dalam proses bertani seperti early warning yang munculnya hama penyakit. Jadi sebelum terjadi hama penyakit, kita sudah bisa memprediksi, oh ini akan ada hama penyakit, dan kita langsung bisa melakukan aksi preventif ataupun pencegahan terhadap berbagai kondisi yang ada. Jadi memang AI akan masuk ke dalam berbagai bidang kehidupan, tidak akan menyampaikan semua ini, tetapi nanti bisa saya share melalui Pak Ford kalau bisa diperlu dari use case yang kita coba kembangkan pada tahun 2021 yang lalu, dan kita harapkan para kontributor daripada use cases ini akan berujung pada upaya kita memanfaatkan AI di segala bidang. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Terima kasih banyak Prof. Hamam, menarik sekali. Prof. Hamam, di ruangan Zoom ini mahasiswa yang hadir bukan hanya dari ilmu yang terkait dengan IT ataupun informasi. Ada teman-teman dari ilmu komunikasi dan juga dari accounting serta industrial engineering. Jadi menarik sebenarnya karena ketika kita bicara AI itu bukan hanya dalam konteks teknologi atau sesuatu yang sifatnya ada di lab, tetapi itu sudah masuk ke dalam ranah hidup. Nah, makanya kalau kita mengenal yang namanya Industri 4.0 dan ada namanya Society 5.0. Nah, itu semuanya backbone-nya ada di AI. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Prof. Hamam. Kita persilakan kepada para mahasiswa dulu. Silakan. Mungkin kalau malu-malu bisa Pak Faisal dari Magister Teknik Industri. Ya, silakan Pak Faisal. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ford. Terima kasih Prof. Hamam. Luar biasa paparan yang disampaikan oleh Prof. Hamam tadi. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Sahitwa dari program Magister Teknik Industri. Ya. Menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Hamam. Jadi di sini saya punya satu pertanyaan dan satu saran, Pak Ford. Pertama saran dulu nih. Saran saya kepada Korika. Di sini saya mengutip ada pernyataan dari kebetulan Prof. Hamam juga di BRIN pada tanggal 26 Januari 2022 pada satu acara webinar yang namanya Talk to Scientist. Di situ hadir PLT Kepala Organisasi Riset dari BRIN. Beliau memaparkan bahwa posisi indeks inovasi daripada Indonesia itu berada di posisi 50, turun dari posisi sebelumnya yaitu posisi 36. Nah, ada hal-hal, ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa posisi indeks Indonesia itu bisa turun. Salah satunya adalah penyiapan sumber daya manusia. Di antara lain ada infrastruktur dan lain sebagainya. Di sini saya menggarisbawahi SDM. Berkorelasi dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Nizam tadi, bahwa SDM itu sangat mempengaruhi
bagaimana publikasi daripada hasil riset itu sendiri. Nah, saya ingin menyarankan kepada Korika, nah tadi juga ada impact dari Korika terhadap government, maka hal yang paling mendasar dalam penyiapan SDM adalah bagaimana penyiapan SDM itu sejak dini. Karena menyiapkan SDM itu berkorelasi berkaitan erat dengan kurikulum yang dipersiapkan. Kita tahu sendiri di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kerap kali berganti kurikulum dan lain sebagainya. Tidak bisa saja dipersiapkan di level perguruan tinggi, baik di level S1-nya, magister program maupun doktoral. Akan tetapi sangat mempengaruhi ketika penyiapan bibit itu dipersiapkan sejak dini. Maka saran kepada Korika, di sini positioning Korika harus sangat bisa mempengaruhi bagaimana polisi daripada pemerintah itu sendiri. Karena roadmap dan blueprint daripada yang disampaikan oleh Prof. Hamam tadi sudah sangat luar biasa. Kita menyiapkan seluruh infrastruktur kita menuju kepada tahun 2045. Itu saran saya, Prof. Hamam. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan saya, mungkin saya ingin meminta sedikit saja pemaparan dari Prof. Hamam terkait dengan use case daripada artificial intelligence dalam industri Hankam, pertahanan dan keamanan. Nah, karena kita baru saja menyimak apa yang terjadi hari ini di Ukraina, bagaimana invasi Rusia itu sendiri, ketika orang lain berbicara mengenai, banyak orang berbicara soal proxy war dan lain sebagainya, artificial intelligence use case-nya adalah proxy war, tapi tiba-tiba hari ini invasi yang terjadi di benua Eropa, yang mana ini tidak terbayangkan sebelumnya. Kalau saya mau melihat bahwa saya berpendapat bahwa posisi Indonesia itu sama mirip halnya dengan Ukraina, karena negara ini cukup besar. Di bagian timur Ukraina itu lebih condong kepada Rusia, sedangkan yang bagian barat itu lebih kepada Eropa, masuk dalam EU. Sama halnya dengan Indonesia hari ini, ada wilayah timur, ada wilayah barat, yang mana masing-masing juga mempunyai pegangan dan punya visi tersendiri daripada bangsa ini. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat lagi, mengedepankan lagi, memperhatikan bukan hanya soal use case atau implementasi artificial intelligence dalam industri pertanian, bagaimana juga dalam hal industri pertahanan itu sendiri. Kebetulan saya juga sangat tertarik dengan industri Hankam itu sendiri. Nah, sehingga saya juga mau meminta sedikit nih pencerahan daripada Prof. Hamam bagaimana use case terhadap AI itu sendiri terhadap industri pertahanan keamanan untuk Indonesia. Mungkin itu saja Prof. Hamam, Pak Ford, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak Faisal. Ini menarik nih Pak Faisal. Ini kayak cocok nih nanti kalau lulus S2 langsung S3 ya, ambil doktor nih, menarik nih. Tajam pertanyaannya dan menarik. Silakan Prof. Hamam untuk tanggapan dari pertanyaan Pak Faisal. Silakan Pak Prof. Suaranya masih Oke, baik ya. Ya, Faisal, Pak Faisal ini dari mana ya, Faisal? Teknik industri. Saya dari teknik industri, Prof. Ya, wah. Ya. Itu memang harus teknik industri. Nanti ini cyber physical system itu harus dipikirkan dari teknik industri itu. Banyak dari arah data mining, data driven decision, ya, data science yang diperlukan di lulusan teknik industri nanti terkait dengan perkembangan teknologi sekarang. Jadi saya mengamini apa yang tadi Faisal sampaikan, bahwa di dalam berbagai upaya kita untuk bisa berhasil ya menjadi negara maju, manusia Indonesia yang unggul ya itu adalah pilar pertama, fondasi pertama yang harus disiapkan. Dan ini sebenarnya sudah menjadi bagian daripada target pembangunan kita di periode 4 tahun ini ya, 2020-2024. SDM unggul ini juga menjadi aspek penting yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah dari sejak tahun 2014 ya. Dan sekarang memasuki tahapan berikutnya. Kalau 2014 Pak Presiden bicara tentang infrastruktur, ya, segalanya dibangun. Sumber daya manusia ini tidak ada yang
tidak boleh ditinggalkan sama sekali ya, di dalam perencanaan pemerintah. Pada akhirnya yang kita harapkan itu yang akan meningkatkan nilai ekonomi kita sebagai sebuah negara, ya bagian daripada bonus demografi. Ya, bonus demografi kita itulah yang harus bisa memberikan kita itu penguatan terhadap inovasi. Nah, di dalam indeks inovasi seperti yang disebutkan oleh Faisal, sampai saat ini Global Innovation Index ya, yang saya bicara Global Innovation Index. Kalau tadi Faisal mungkin bicara hanya Human Development Index (HDI). Kalau ini Global Innovation Index (GII). Itu kita ada di peringkat 85 ya. Sudah 4 tahun ini ya. Ini kalau misalnya masih belum ada perubahan terhadap proses integrasi lembaga riset, kemudian ditambah lagi dengan lulusan-lulusan daripada perguruan tinggi, maka bisa jadi Global Innovation Index kita ini akan semakin terpuruk gitu. Sementara orang memperkirakan sudah di tahun 2022 ini lagi udah mendekati kepada negara di peringkat 90 gitu. Jadi ya sumber daya manusia betul siapkan, tapi sumber daya manusia seperti apa? Sumber daya manusia yang bisa kerja untuk menghasilkan inovasi. Barulah Global Innovation Index itu dapat bisa kita raih gitu peningkatannya. Nah, sementara sarana dan infrastruktur tidak cukup untuk bisa menggerakkan Innovation Index, karena menilai Global Innovation Index ya, sumber daya manusia salah satu juga ada, tetapi output daripada manusia ini, peneliti dan perekayasa kita, ya seluruh masyarakat kita, mampu nggak kita menghasilkan inovasi-inovasi itu, ya. Dan di World Economic Forum sudah dinyatakan kita harus bergerak dari yang namanya efficiency driven economy menjadi innovation driven economy. Pilar daripada driven economy tambahannya dari 6 menjadi 9 ya, yaitu adanya business sophistication. Inovasi itu sendiri merubah dari yang sifatnya labor cost, labor intensif menjadi inovasi ya. Nah, disinilah saya kira sumber daya manusia itu berperan penting untuk menghasilkan inovasi. Nah, dengan apa? Dengan kualitas pendidikan yang lebih baik, dengan keluaran-keluaran daripada lingkungan perguruan tinggi yang lebih besar dan juga lebih baik kualitasnya. Nah, saya harap ini akan menjadi PR bagi kita semua gitu ya. Nah, yang kedua yang terkait dengan industri, mungkin saya tadi saya lewatkan ya dari slide saya, bahwa ada 4 klaster yang kemarin saya kumpulkan ya. Dan di sini kalau kita lihat di dalam ada pengawasan, misalnya pengawasan maritim secara real time melalui kecerdasan artifisial dan big data. Ini dilakukan oleh land industry ya, oleh land industry. Bagaimana surveillance dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial. Jadi pendeteksian dini anomali aktivitas kapal melalui data AIS ya, Automatic Identification System. Pengawasan maritim secara real time. Sudah jelas kalau perperangan sekarang kita sebut dengan bukan proxy war, saya lebih cenderung namanya asymmetric warfare ya, asimetris dia. Karena menggunakan bukan hanya dengan senjata ya, tetapi perang di media sosial, perang opini, perang berbagai penetration terhadap sistem-sistem, terhadap cyber security, perang asimetris ya, sampai kepada social engineering ya, sehingga kemudian terbelah kan
opini masyarakat itu. Ada yang pro Rusia, ada yang pro Ukraine. Nah, itu semua memiliki potensi untuk bisa kita menggunakan artificial intelligence ini, ya. Nah, di dalam kasusnya dengan pengawasan maritim secara real time, deteksian dini terhadap aktivitas kapal yang tidak wajar secara tepat dan cepat, machine learning dan big data memanfaatkan data real time dari AIS. Demikian juga untuk perang opini, ya kita menggunakan data real time dari media sosial misalnya, ya. Jangan dikira bahwa unsur intelligence itu di dalam real intelligence seperti di BIN misalnya, Badan Intelijensi Nasional, itu yang bekerja sekarang dalam ekstraksi informasi itu adalah sistem cerdas, ya, bukan manusia lagi, ya. Sehingga kemudian dengan adanya pemanfaatan dari kecerdasan artifisial, beberapa pekerjaan intelligence itu bisa lebih dipermudah, ya. Saya kira demikian jawaban saya sementara. Terima Baik. kasih untuk Terima pertanyaannya. kasih Prof. Hamam. Di chatroom saya mungkin summary aja ya Prof. Hamam. Di chatroom itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini Ya. dari rekan-rekan S2 MTI ya, dari PUPR, Kementerian PUPR. Pertanyaan pertama itu terkait dengan apakah di kemudian hari manusia akan tergantikan oleh AI, itu yang pertama. Kedua, dari sisi infrastruktur semacam kayak blueprint AI di infrastruktur, apakah sudah ada atau belum? Itu Prof. Ya. Dua pertanyaan. Ya, jadi AI ditemui di mana-mana, ya. Tapi bukan AI menggantikan manusia, ya. Bagi saya punya pemikiran kita ingin membangun AI itu sebatas mana? Sebatas kemampuan manusia supaya dia bisa membantu kita yang manusia, gitu. Atau AI yang sebatas kepintaran seekor anjing misalnya, gitu. Seekor kucing gitu. Jadi Jan LeCun, profesor di MIT dan merupakan chief teknologi di AI dia sendiri mengatakan bahwa kita ingin membangun bukan subscience, artinya kemampuan AI yang melebihi manusia, bukan itu. Yang kita lakukan adalah sekarang ini artificial general intelligence. Dilatih untuk melakukan hal tertentu saja, ya. Jadi kalau misalnya ya AI untuk smart fact apa ya, beberapa pekerjaan rutin yang selama ini membutuhkan ketelitian manusia di dalam membangun sebuah mobil atau membangun sebuah produk gitu. Nah, itu dibantu dengan artificial intelligence sehingga apa? Kualitas kerja hasil manusia itu akan lebih baik, lebih cepat pekerjaannya dan lebih akurat gitu, ya. Dan inilah memang tujuan AI itu. Karenanya di banyak pusat-pusat riset AI kita menyebutnya dengan human centered AI, human centered artificial intelligence gitu. Nah, untuk pertanyaan dari PUPR, ya Pak, jadi betul dari kalau di bidang infrastruktur dan dalam infrastruktur, baik itu jalan, perumahan dan lain-lain, ya, jembatan, ya, seperti misalnya jembatan yang memang harus diawasi pelaksanaan penggunaannya, ya, misalnya ada structural health monitoring system, itu juga menggunakan artificial intelligence, dan memprediksi kapan jembatan ini harus melakukan predictive maintenance gitu. Nah, itu menggunakan artificial intelligence. Begitu kan Pak Ford? Baik, terima kasih Prof. Hamam. Ada pertanyaan terakhir, ini saya summary aja dari chatroom. Terkait ini dari ilmu komunikasi, Mas Elkonas bertanya tentang masalah hoax, ya. Bagaimana AI bisa diimplementasikan atau diutilisasi untuk controlling ataupun mendeteksi hoax. Yang pertama, lalu yang kedua isu terkait cybercrime dan privacy data. Karena ketika kita bicara sensor, itu kan data itu automatically dikumpulkan lalu disimpan. Misalkan contoh kayak kita punya sensor yang ada di jam tangan barangkali,
yang bisa secara otomatis mengumpulkan detak jantung, tekanan darah, dan seterusnya. Nah, itu dua pertanyaannya, Prof. Hamam. Silakan, Prof. Untuk komunikasi jelas ya, kita sekarang ini banyak memanfaatkan AI dalam feature extraction gitu ya. Jadi kita bisa mendeteksi percakapan, bisa mendeteksi profiling dari seseorang itu kan menggunakan artificial intelligence, dan sangat mudah untuk namanya customer experience di dalam komunikasi itu memang sudah sekarang ini dibekali. Kalau kita bicara tentang virtual assistant, Hi Siri, Hi Google, itu tentunya sudah memiliki artificial intelligence, bukan hanya soal dia bisa mengenali suara kita ya ataupun speech recognition, tetapi bagaimana memahami apa yang menjadi keinginan dari kita, kan instruksi kepada virtual assistant tersebut gitu ya. Apakah itu di Google Home, apakah di Alexa ya, itu semua kemampuan natural language processing ya, NLP. Dan opinion mining, mencari opini dari sekumpulan korpora ataupun data-data yang ada, baik itu artikel, berita, manapun, itu membutuhkan sebuah proses machine learning ya, yang kemudian bisa memberikan rekomendasi ataupun decision making ya. Jadi AI itu adalah recommender system bagi komunikasi menurut saya. Ya. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir tadi apa Pak Ford? Terkait isu cybercrime, lalu isu privacy data. Oh ya, kalau itu ya itu masuk dalam ranah cyber security, AI for cyber security ya, gitu. Sekarang kita bisa mengetahui pola-pola serangan melalui sebuah proses pembelajaran machine learning juga ya. Tapi untuk data-data yang sekarang itu bisa dijaga kerahasiaannya, karena kan prinsip keamanan informasi itu ada, saya sebut CIA ya kalau mudahnya ya. Apa CIA, confidentiality, integrity dan availability ya itu. Ya. Kalau mau ditambah ya authenticity maupun non repudiation, itu harus dimasukkan dalam unsur-unsur kita memberikan atau membangun untuk cyber security. Saya kira demikian. Baik, Pak. Terima kasih banyak Prof. Hamam. Jadi kalau kita bisa simpulkan, AI itu bukan hanya dalam konteks di computer science atau electrical engineering, tapi dia sudah melebar kemana-mana. Riset yang sifatnya multidisiplin menjadi kata kunci. AI adalah multidisiplin, Pak. Betul. Ford, saya sebutkan. Betul. Karenanya disebutkan dengan kognitif teknologis itu artinya psikologi juga masuk di situ, Pak. Betul. Baik. Psikolinguistik. Betul. Terima kasih, Prof. Kebetulan kami dari BINUS, dari program doktor itu memberikan satu kontribusi di Korika dalam konteks proses mining untuk auditing dari sisi proses. Waktu itu dicobakan di Dukcapil dalam konteks untuk kartu keluarga. Jadi ya, waktu itu kan ada acara Korika yang kita ini kan. Ya, betul Pak, betul Pak. Baik Ibu Bapak, kita berikan aplaus secara virtual ke Prof. Hamam. Terima kasih banyak atas semua paparan Prof. Hamam yang luar biasa. Semoga bisa memberi manfaat kepada Ibu Bapak mahasiswa baru dalam konteks riset dan juga semangat ya. Jadi kata kuncinya jangan pernah mengatakan cukup ya. Jadi harus terus dan terus dan terus. Ya, terima kasih banyak Prof. Hamam, luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ford dan semua adik-adik, sukses semua, selamat menempuh S3-nya. Akselerasi. Terima kasih Prof. Terima kasih.